Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Maka pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian kita tentang atau seputar iktikaf. Sebelumnya kita telah membahas hakikat dari iktikaf itu, fadilah iktikaf itu, hukum-hukum yang berhubungan tentang iktikaf, demikian juga syarat sah iktikaf itu. Maka pada malam ini izinkan saya melanjutkan kajian kita tentang mu'datul iktikaf, demikian juga mustahabbat, lamanya iktikaf, demikian juga hal-hal yang terpuji ketika seseorang melakukan iktikaf. Ikhtalafal fuqaha'u fi aqallil muddati allati yasihhu an tusamma iktikafan syar'iyyan wa ikhtalafu fi aktsarihi. Dalam hal ini ulama beda pendapat berapa lama atau paling sedikit dan berapa lama. Dalam hal ini ulama beda pendapat sehingga iktikaf itu disebut dengan iktikaf syar'iyyan. Ada sebagian pendapat termasuk pendapat Imam Maliki mengatakan aqalluhu yaum wa lailah. Menurut mazhab Imam Maliki mengatakan bahwa iktikaf itu 1 hari 1 malam. Apa alasannya? Karena mereka menjadikan puasa itu syarat sah untuk melakukan iktikaf. Sebagian pendapat juga mengatakan, termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i mengatakan aqalluhu lahzah, sebentar, sekejap, itu sudah dianggap sah untuk melakukan iktikaf dengan dasar berniat untuk beriktikaf, maka itu sudah dianggap sah karena pendapat ini mengatakan aqalluhu lahzah, sebentar atau sekejap, didasari dengan dia, maka pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i itu iktikafnya sudah dianggap sah. Karena menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, seseorang yang masuk masjid lalu ia berniat untuk melakukan iktikaf, maka iktikafnya sah. Bahkan beliau mengatakan ukurannya lebih lama sedikit dibanding dengan tumakninah ruku itu. Tumakninah dari ruku itu. Artinya ketika seseorang sudah duduk di dalam masjid berniat untuk iktikaf, katakan 5 menit, 10 menit, 15 menit, berniat untuk iktikaf, maka menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, iktikafnya itu sudah dianggap sah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak menjadikan syarat sah puasa itu untuk melakukan iktikaf. Demikian juga pendapat mengatakan bahwa tidak ada batasan lamanya ataupun sekejapnya untuk melakukan iktikaf. Maka seseorang boleh beriktikaf kapan saja, berapa lamanya. Jadi tidak dibatasi berapa lamanya untuk melakukan iktikaf. Tetapi sebagian pendapat mengatakan wa qarraha
Wa karraha ba'dul fuqaha'i an ya'takifa aktsar min asyarati ayyamin. Jadi sebagian pendapat fuqaha mengatakan dimakruhkan seseorang melakukan iktikaf lebih dari 10 hari. Bahkan ada juga mengatakan wa karraha ba'duhu an ya'takifa aktsar min syahrin. Sebagian pendapat mengatakan juga dimakruhkan terhadap seseorang melakukan iktikaf lebih dari 1 bulan. Hal-hal yang terpuji, hal-hal yang disunnahkan untuk melakukan ketika beriktikaf. Yang pertama, yustahabbu lil mu'takifi al-iktsaru min adz-dzikri was-salati wa tilawatil qur'ani wa qiraati kutubil ilmi kat tafsiri wal hadithi wal fikhi. Jadi terpuji atau disunnahkan orang-orang yang melakukan iktikaf memperbanyak zikir, memperbanyak salat, membaca Al-Quran, dan membaca kitab-kitab ilmu, baik itu tafsir, baik itu kitab hadis, ataupun kitab-kitab fikih. Inilah yang dianjurkan ketika seseorang melakukan iktikaf, memperbanyak zikir, memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Quran, dan menelaah kitab-kitab termasuk kitab tafsir, fikih, ataupun kitab hadis. Dan disunahkan, terpuji bagi orang yang melakukan iktikaf supaya ia mengambil posisi paling belakang, supaya ia jauh dari orang-orang yang berta'abbud yang ada di depan sana, supaya ia lebih khusyuk untuk melakukan zikir ataupun membaca Al-Quran. Wa istahabbu lahu akhdha ma yalzimuhu min thiyabin wa ta'amin. Dan dianjurkan untuk membekali dirinya pakaian ataupun makanan-makanan atau persiapan mereka untuk melakukan iktikaf, agar ia tidak menjadikan satu keterpaksaan dirinya untuk keluar mencari makan, untuk keluar mengganti bajunya, dan seterusnya, agar tetap ia menyiapkan bekal atau persiapan-persiapan berapa hari atau berapa malam ia melakukan iktikaf, sehingga iktikafnya tidak terputus begitu saja. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam ini seputar mu'datul iktikaf, masa iktikaf itu, dan termasuk hal-hal yang terpuji ketika kita melakukan iktikaf. Demikian saya akhir dengan ucapan wa atrukukum fi ri'ayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.